Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore berbuka puasa waktu Indonesia Barat, para sahabat UKM MTQ dan para audiens dimanapun kalian berada. Nah, apa kabar nih pada sore hari ini? Kira-kira kabar puasanya insya Allah aman juga ya. Nah, kembali lagi kepada acara podcast bulan Ramadan yang diselenggarakan oleh UKM MTQ Universitas Muhammadiyah Malang edisi kelima. Nah, kira-kira edisi kelima ini kita akan sharing mengenai tema apa sih? Nah, tema kali ini adalah Untayan Al-Quran Seberkas Cahaya Pelipur Lara. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Rifka Anissa Firdausi dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris dan juga salah satu anggota di UKM MTQ Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, pada kesempatan kali ini, saya di sini selaku moderator yang akan memandu jalannya podcast pada sore hari ini. Nah, pada edisi podcast kelima di bulan Ramadan kali ini, kita kedatangan narasumber yang tidak kalah menarik dari narasumber-narasumber sebelumnya. Nah, kira-kira beliau siapa sih? Nah, beliau ini adalah salah satu alumni UKM MTQ UMM yang pada periode sebelumnya menjabat sebagai sekretaris umum dan juga beliau ini adalah salah satu hafidhah yang sudah memenangkan beberapa kompetisi nasional, salah satunya di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung tahun lalu di kategori 5 juz. Nah, kira-kira beliau siapa nih gitu. Mungkin teman-teman dari sahabat-sahabat UKM MTQ sudah bisa menebak ya siapa beliau ini. Nah, beliau ini adalah Mbak Sri Wahyuni SPC. Ya. Halo Mbak Sri, gimana kabarnya? Assalamualaikum. Halo Nisa, Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana kabar puasanya Mbak? Insya Allah masih aman ya. Insya Allah, meskipun banyak godaan, tapi tetap berlanjut, insya Allah. Iya, apalagi jam-jam sekarang ini udah seperti apa lapar banget Jam-jam rasanya ya. kritis, iya jam-jam. Bener banget. Nah, Mbak Sri untuk edisi podcast pertama kali ini mungkin oh iya, Mbak Sri sekarang sedang berada di mana nih? Sedang di posisi provinsinya Sumatera Barat, Ya. Kota Bukit Tinggi. Aktivitas yang sedang digeluti saat ini apa Mbak setelah lulus sarjana begitu kan? Nggak banyak sih, cuma ngajar-ngajar doang. Ah, Alhamdulillah. Kalau boleh tahu ngajar ngajar apa nih Mbak? Ngajar tahfiz juga, Alhamdulillah, di SD Oh, Islam. Masya Allah, Masya Dan Allah. beberapa ma'had di Kota Bukit Tinggi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Mbak Sri, mungkin langsung aja kali ya. Di sini kita ada yang pertama, yakni mungkin kira-kira apa sih penyebab muncul rasa lara atau mungkin bisa sedih atau Hmm. susah hati itu pada seseorang. Soalnya kan pada tema kali ini kita membawa tema untayan ayat Al-Qur'an seberkas cahaya pelipur lara seperti itu. Oke. Terima kasih banyak Kak Nesa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Jujur ya, tema yang diberikan oleh panitia itu cukup cukup apa namanya cukup selaras lah dengan profesi dan juga passion saya selama 4 tahun belakangan di UMM, yaitu berkenaan tentang psikologi. Nah, ini kayaknya temanya tuh nyikolog banget gak sih? Tentang kondisi mental, perasaan batin, galau, sedih, lara. Nah, teman-teman perlu diketahui ya bahwasannya kita harus mengenal terlebih dahulu bahwasanya manusia itu, fitrahnya itu memang memiliki beberapa jenis emosional. Nah, mungkin selama ini kita baru mengenal emosional itu kerap dikaitkan dengan rasa marah gitu ya. Rasa kesal, kecewa. Sebenarnya emosional itu komplit, teman-teman. Ada di sana sedih, bahagia, duka, lara tadi, kemudian juga kecewa dan hal lain sebagainya. Nah, ibaratnya hati ya, kan sering dibilang sumiyal qalb litakallub, dinamakan hati karena dia berbolak-balik. Nah, itu nggak cuma berlaku untuk hal keimanan aja teman-teman.
tapi itu juga berhubungan dengan kondisi mood seseorang, kondisi hati seseorang, di mana dia ketika suatu masa bisa merasa sedih, bisa merasa senang oleh hal-hal yang sekiranya itu menstimulus dia atau merangsang dia untuk merasakan perasaan itu. Kemudian tadi kakak moderator bertanya, kira-kira apa sih kak yang menyebabkan seseorang itu merasakan lara ya? Lara ini kita ganti bahasanya menjadi sedih aja ya kak Nesa ya, biar lebih familiar dengar. Oke, Iya, bisa-bisa. perasaan lara itu banyak faktornya teman-teman ya. Di antaranya eh, ekspektasi yang tidak selaras dengan realita, tidak sejalan gitu. Maksudnya ketika kita mengharapkan sesuatu, tapi ternyata hasil yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan bayangan kita, itu juga menyebabkan perasaan sedih. Kemudian kehilangan sesuatu yang sangat kita cintai, entah itu barang-barang, entah itu hewan, ataupun keluarga dan sanak kerabat. Kemudian ada juga perasaan sedih atau lara itu karena mendapatkan kata-kata yang kurang menyenangkan dari orang sekitar kita, katakanlah itu kata-kata makian, cacian, hinaan, sehingga itu merusak perasaan kita, sehingga kita menjadi merasa sedih seperti itu. Jadi sebenarnya faktor untuk merasakan sedih sama lara itu kan sebenarnya bergantung kepada individu itu sendiri kayak gitu. Bagaimana dia menyikapi stimulus yang diberikan oleh pihak luar. Katakanlah seperti itu. Jadi kurang lebih gambaran ringkasnya seperti itu Kak Nesa. Ya baik Mbak Sri, benar banget itu. Jadi teman-teman, di sini kan rasa emosional itu tuh tidak melulu mengenai marah-marah seperti itu. Padahal rasa emosional itu sendiri bisa juga bentuk feedback kita atas stimulus dari luar seperti itu. Benar. Nah, kemudian di sini yang kedua, hukum meratapi kesedihan dalam waktu yang lama, Mbak. Jadi apa namanya? Kalau kadang tuh ada yang sedih misalnya nggak lolos SNMPTN, kemudian kita sedih berlarut-larut seperti itu. Itu gimana Mbak Sri hukumnya? Oh, hukumnya ya. Ini udah ngomong hukum agak sensitif ya, Kak Nesa ya. Kalau kita merujuk ke firman Allah, di sana Allah bilang, wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Di sana tuh Allah ngasih kode kita bahwasanya bilang, kamu sebagai hambaku, kamu jangan zolim sama diri kamu gitu. Karena sejatinya Allah itu memberikan suatu keadaan kepada kita itu otomatis sudah ada penawarnya. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra gitu. Jadi udah ada penawarnya. Nah, bagaimana dengan orang yang ketika dia menghadapi suatu kesedihan itu dia cenderung berlarut-larut gitu kan? Nah, kalau saya ini perlu garis bawahi ya karena saya karena sebenarnya juga ada beberapa yang masuk kategori mental illness di dalam ilmu psikologi. Katakanlah itu kayak penyakit mental. Nah, memang ada beberapa orang yang ketika mengidap sakit itu dia tidak bisa mengontrol perasaannya. Kalau kita bisa sebut itu bipolar ya, gangguan mood swing yang parah banget, atau misalkan dia punya anxiety attack, kecemasan, serangan kecemasan yang berlebihan. Nah, sebenarnya ini kan masih cukup awam di kalangan masyarakat, tapi sebenarnya itu ada beberapa individu yang mengalami hal itu gitu. Kalau saya tidak salah itu di zaman Rasulullah ketika itu memang ada juga seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah, dia mengatakan bahwasanya ya Rasulullah, saya itu sangat sulit dalam mengendalikan perasaan saya gitu kan. Dibilang kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menjawab, apakah kamu terbeban dengan perasaan itu? Gitu kan kata Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Mohon ya Rasulullah, mintakan kepada Allah untuk menghilangkan perasaan ini dalam diri saya kayak gitu. Karena saya sangat terganggu dengan perasaan yang seperti ini. Kemudian Rasulullah bilang, kamu bisa memilih satu pilihan di antara dua opsi yang saya berikan kata Rasulullah. Yang pertama adalah Rasulullah mendoakan kepada Allah agar diberikan kesembuhan kepada perempuan ini, atau perempuan ini bersedia untuk bersabar atas perasaan yang diterimanya seperti itu. Nah, ini kan fokus kepada individu-individu yang memang memiliki masalah dengan kondisi mental. Lalu gimana sih kalau misalkan hal itu, kesedihan itu terjadi sama kita yang manusia normal gitu teman-teman. Nah, gimana? Sedangkan orang yang udah punya
katakanlah itu gangguan ya, gangguan emosional gitu kan, mereka diminta bersabar oleh Rasulullah gitu kan. Kuncinya apa? Kuncinya adalah sabar tadi. Lalu bagaimana dengan orang yang normal kayak kita gitu? Tentu tidak lain tidak bukan pastinya kita diminta juga untuk melatih kesabaran. Karena sebenarnya konsep kesedihan itu teman-teman berbanding lurus dengan ekspektasi kita. Nah gitu ya, ekspektasi kita. Jadi pertanyaannya adalah, Kak Sri emang sedih itu nggak boleh ya gitu? Ya boleh banget dong, boleh banget. Ini kalau saya mau menceritakan ada beberapa kisah ya, anbiya dan orang-orang soleh terdahulu yang mereka pernah banget tuh di titik rendahnya mereka gitu. Kisah pertama nih, saya sebutin kisahnya Rasulullah sendiri gitu. Ingat kan ya kasus Amul Huzni? Kan saya ingat ya, tahun kesedihan. Ya itu di mana ketika itu Siti Khadijah wafat lalu disusul oleh Abu Thalib, yang mana mereka berdua adalah tamengnya Rasulullah dalam berdakwah gitu. Jadi Rasulullah benar-benar ngerasa kehilangan sosok yang menjadi pelindung dia, pelipur laranya dia, beliau gitu kan. Dan ketika itulah turun perintah Allah untuk mengajak Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj tadi. Nah, di sana kan awal mula asal usul kejadian Isra Mi'raj kan ya. Nah, kita garis bawahi tadi bahwasanya adanya Amul Huzni, tahun kesedihan. Karena ketika itu Rasulullah kehilangan dua orang yang sangat beliau cintai. Kemudian pergi ke kasus Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam itu ayahnya siapa Kak Nesa? Ayah Nabi Yusuf ya, Masya Allah. Kak Nesa lagi berproses untuk berpikir, namanya Ramadan ya Kak Nesa ya. Iya Kak, Banyak kedistrak sama es cendol, sama martabak, ya wajar lah. Jadi ketika itu Yakub, kalau kita tahu ya, di surah Yusuf itu sampai aku bilang fasa berunjamil. Sungguh saya nggak punya apa-apa lagi selain kesabaran gitu loh. Jadi intinya kesedihan itu emang sesuatu yang wajar. Bahkan wali-wali Allah, orang-orang yang Allah utus ke bumi menjadi sosok nabi ataupun rasul itu pun pernah teman-teman di titik nadir gitu kan. Cuman bedanya apa ya orang beriman dengan orang yang tidak ada Allah di hatinya gitu. Nah poinnya di sana. Ketika kita merasakan sedih, ketika kita merasakan perasaan lara yang berlebihan, itu satu-satunya cara adalah kembali kepada Allah. Ya. Sebelum itu bagaimana? Sebelum itu kita perlu mengklarifikasi dulu perasaan kita ini. Coba ditanya dulu sama hati kecilnya, kira-kira saya sedih kenapa ya? Katakan kita ambil nih contoh dari Kanesa tadi, sedihnya karena nggak lulus SNPTN, kayak gitu kan. Nah, kalau misalkan saya tidak lulus SNPTN, saya kan nggak bisa nih masuk ke kampus unggulan, Kak. Dulu tuh cita-cita saya tuh pengen masuk kampus negeri dan segala macam. Nah, sekarang saya nggak lulus nih posisinya di SNPTN. Saya gimana dong? Nah, gitu. Coba tanyain ke hati kecilnya, apakah ketika antum tidak lulus di SNPTN adalah akhir dari segala-galanya? Apakah tidak ada plan B dan plan C lainnya yang bisa antum jadikan sebagai batu loncatan untuk antum bisa nanti lebih sukses daripada antum memaksakan diri untuk berlarut dalam kesedihan nggak lulus SNPTN, kayak gitu. Nah, itu yang saya maksud dengan klarifikasi perasaannya. Kira-kira ini kesedihannya itu penyebabnya apa? Apa karena ekspektasi kita yang berlebihan? Apa kita yang terlalu terlalu ibaratnya tuh kayak nggak bikin plan lain gitu, terlalu fokus kepada satu tujuan ini, tidak menyediakan kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa dijadikan sebagai solusi atau alternatif kayak gitu. Nah itu perlu diperhatikan. Kemudian yang ketiga, kira-kira yang buat kita sedih ini tuh ngefeknya kebaikan gak sih buat kita? Atau ini itu bisa membuat dampak baik gak sih buat kita? Misalkan saya nggak lulus Kak, misalkan saya nggak lulus tes ke Mesir, sedangkan kan saya pengen jadi dai, pengen jadi ulama kayak gitu kan. Dengan saya berangkat ke Mesir, nanti saya akan belajar banyak hal tentang keagamaan, saya akan memudahkan mimpi saya untuk menjadi dai. Nah, oke itu mimpinya bagus teman-teman. Cuman ketika nanti teman-teman qadarullah nggak diberi kelulusan oleh Allah di sana. Nah, teman-teman harus bisa untuk menetralisir perasaan itu. Ketika saya tidak lulus di ke Mesir, maka apakah mimpi saya ini otomatis berhenti gitu? Nah, ketika memang mimpi itu rasanya bisa dicarikan solusi yang lain, maka teman-teman belajarlah untuk mencarikan sebuah alternatif dari perasaannya yang sedang dialami itu. Gitu teman-teman ya. Jadi perasaan sedih itu sebenarnya nggak boleh dielakkan. Oh saya nggak sedih, saya nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Nggak apa teman-teman untuk menerima perasaan itu. Nggak masalah ya.
Ketika sedang down, capek, bete, nggak mood, galau, it's okay. Ya, itu manusiawi. Terima aja perasaan itu. Cuman setelah itu apa? Setelah itu coba cari solusi, coba di assessment, coba digali perasaan itu tuh kira-kira sumbernya apa sih? Masalahnya apa sih? Dan yang paling kuncinya adalah bersedia untuk memperbaiki itu gitu loh. Memperbaiki penyebab yang menjadikan kita sedih tadi. Nah, itu itu sebenarnya kuncinya teman-teman ya. Jadi hukum, kembali lagi ke hukum ya, hukum untuk sedih berlarut-larut tadi ya bisa kita lihat dari firman Allah tadi, wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Artinya Allah nggak apa ya, Allah nggak menyukai hamba-hamba yang zalim. Dan ketika kita memutuskan untuk sedih berlarut-larut, maka kita sama saja dengan memposisikan diri kita menjadi sosok yang zalim. Nah, kira-kira bagaimana tuh hukumnya orang yang zalim sama dirinya sendiri? Nah, kembali lagi nanti merjanya ke sana, kiasnya. Gitu ya, Kanesa? Oh gitu Kak Sri, oke. Iya jadi sama aja kalau misalnya kita udah sedih berlarut-larut itu aja sama aja kayak kita zalim kepada diri kita sendiri ya Mbak Sri ya. Dan Iya itu dong, kita nggak ngasih space buat diri kita berkembang lagi kan jadinya. ya benar. Dan itu merupakan suatu hal yang tidak baik untuk diri kita sendiri juga. Of Nah, course, ya. tapi kalau misalnya yang tadi contohnya misal tidak lolos SNMPTN Mbak Sri. Nah, mungkin contoh lain bisa kayak udah daftar misalnya pertukaran pelajar nih ke luar negeri itu Sip. berkali-kali gitu kan. Pasti pasti Mm-mm. usaha kita juga kan nggak cuma 1 kali, 2 kali aja misalnya kayak gitu. Nah, tapi kita masih tetap gagal kayak gitu. Pasti kan sedih yang kita alami itu mendalam sekali seperti itu. Karena usaha kita Mm-mm. ya Allah misalnya aku udah usaha banyak tapi kok nggak lolos-lolos seperti itu. Nah itu gimana Mbak Sri? Ya, itu kayaknya poinnya lebih kepada proses ya Kak ya. Proses bagaimana kita belajar untuk menghargai proses. Yang kemudian selanjutnya adalah kita perlu apa ibaratnya kayak kadar kemampuan. Di sini bukan kepintaran ya Kanesa, tapi lebih kepada kadar effort yang kita berikan. Nah gitu. Kadar semangat, kadar perjuangan yang kita berikan itu udah sesuai nggak sih? Udah berbanding lurus nggak sih sama hasil yang kita terima? Nah gitu. Nah misalkan kita udah ngerasa nih, saya udah maksimal kok Kak mengusahakan ini gitu. Cuman tadi kayak Kak Nesa bilang, tetap aja nggak lulus-lulus gitu. Padahal saya udah berjuang banget mati-matian. Dan saya nggak nyoba sekali 2 kali, udah lebih 5 kali misalkan katakan seperti itu ya. Nah, maka poin yang perlu digarisbawahi lagi adalah prosesnya teman-teman. Ya, kita itu di hidup di dunia ini tuh tidak hanya fokus kepada goals ya teman-teman ya, tidak fokus kepada hasil doang. Tapi bagaimana kita bisa belajar, kita bisa bertumbuh dari proses yang kita jalani itu. Karena tanpa kita sadar, sebenarnya yang membuat kita berhasil itu teman-teman bukan goalsnya, ya, bukan resultnya, bukan yang ujungnya, bukan. Tapi proses kita menjalani kegiatan yang sedang kita tekuni gitu loh. Katakanlah, misalkan kayak kuliah nih, kuliah 4 tahun. Apakah yang menjadikan kesuksesan teman-teman itu IPK 3,94? Belum tentu. Mungkin beberapa orang ada, tapi belum tentu. Banyak orang yang mungkin IPK mereka standar, tapi mereka lebih sukses di bidang lain. Nah, hal apa itu yang menjadi apa namanya faktor X-nya, yaitu bagaimana dia mengisi waktu selama 4 tahun itu. Bagaimana dia mengenali potensinya, memaksimalkan dirinya selama proses 4 tahun itu. Apakah fokusnya menjadi wisudawan terbaik doang? Belum tentu kan, belum tentu ke sana kayak gitu. Jadi yang saya tekankan di sini adalah teman-teman mulai sekarang itu belajar untuk menghargai proses. Kemudian jangan lupa nanti selama kita melakukan proses itu terus dievaluasi Kak Enesa. Terus dievaluasi. Kira-kira nih, kalau untuk pakai jalan yang kayak gini, saya masih nggak lulus. Terus saya coba lagi dengan jalan yang sama, saya masih nggak lulus. Nah, jangan-jangan kesalahannya nanti di metode kita gitu kan. Bisa jadi kan? Atau saya udah mencoba berbagai macam cara Kak, cuman ketika saya ikut exchange ini tetap aja nggak lulus. Bisa jadi untuk beasiswa pertukaran pelajar ini itu emang banyak kuotanya. Maksudnya emang sedikit kuotanya. Jadi seleksinya lebih ketat. Coba kita cari pertukaran pelajar yang lebih lebih sedikit persaingannya. Nah, kayak gitu. Jadi pintar-pintar melihat peluang, pintar-pintar mencari alternatif, dan selama proses itu sering-seringlah lakukan evaluasi. Karena di situ teman-teman nanti akan berkembang.
Kemudian pertanyaan tadi kan gimana Kak kalau misalnya nanti nggak lulus itu kan sedih lagi tuh, down lagi tuh. It's okay, nggak apa-apa. Kalau menurut saya teman-teman kalau teman-teman punya resiliensi, resiliensi itu ibaratnya kalau di psikologi itu pertahanan diri teman-teman, bukan defense juga, tapi kayak apa namanya fleksibilitas. Gimana kita itu bisa mengikuti situasi kita. Kita tuh bisa fleksibel dengan situasi kita. Ketika memang waktunya kita down, it's okay, terima itu. Ya, aku itu. Ya saya memang capek karena saya udah nyoba nih berapa kali nih, tapi tetap aja gagal ya manusiawi dong kalau saya capek, it's okay. Cuman kembali lagi ke tadi, tetap carikan jalan keluarnya. Ya, tetap carikan solusinya, jangan lupakan evaluasi. Kita harus jujur sama diri kita sendiri teman-teman. Jadi kebanyakan orang-orang yang sedihnya berlarut-larut, menurut saya mereka kurang jujur dengan diri mereka. Mereka hanya melihat eksternal mereka aja tanpa evaluasi ke diri sendiri. Ya, jangan-jangan memang ada yang salah dalam diri saya sebenarnya gitu loh. Poinnya di saya. Nah, ketika teman-teman mau jujur dengan diri teman-teman, maka teman-teman bisa untuk meminimalisir perasaan kecewa-kecewa tadi. Kayak gitu ya. Kurang lebih kayak gitu kan Nisa? Nyambung gak sih? Iya, iya nyambung kok Mbak. Iya, Oke. jadi nah dari sedih-sedih tadi itu pasti kan seharusnya ada nih alternatif obatnya dari Al-Qur'an pasti ada gitu, bahkan banyak banget Pasti gitu banget, kan. Nah, pasti banget ya. kira-kira apa aja sih Mbak alternatif dari Al-Qur'an itu tadi untuk mengobati rasa sedih kita itu sendiri gitu? Oke, oke, oke. Ini sebenarnya saya bukan ahli tafsir juga ya sebenarnya. Bacanya juga masih sedikit. Ini akan saya ambil aja, akan saya kutip beberapa ayat yang familiar dari teman-teman juga mudah mengingatnya. Dan saya rasa teman-teman udah mendengar ini berulang kali gitu. Bahkan di awal tadi sudah saya kutip satu ayat tadi, satu surat tadi kan, yang berkenaan tentang gimana sih biar kita tuh tetap survive, ya, tetap survive dengan perasaan-perasaan down kita. Kita bilang lah itu perasaan sedih itu kan termasuk perasaan down ya. Nah, sebenarnya Al-Quran itu teman-teman udah komplit banget sebenarnya untuk membahas tentang kejiwaan manusia gitu loh. Udah kompleks banget. Bahkan di awal ayat, di awal surat aja itu, habis Al-Fatihah, Al-Baqarah ya, itu udah dua, dua ayat itu yang menerangkan tentang nggak boleh terlalu melebihi ekspektasi, nggak boleh terlalu down, dan percaya sama Allah. Nah, itu poin 3 poinnya. Yang pertama surah Al-Baqarah, saya lupa ayatnya, nanti bisa dicari ya. Bunyinya seperti ini. Itu kalau nggak salah, kalau Qurannya Quran pojok itu sebelah kiri ya, paling atas. Kayak usah di hidayat. Masya Allah. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Nah, sebenarnya ini asbabun nuzulnya teman-teman, itu kan berkenaan tentang perang ya. Kondisinya tuh lagi perang. Gitu kan. Allah itu ngasih support sama sahabat biar kamu optimis deh. Ya, kamu optimis meskipun apa namanya? Jumlah pasukan itu lebih besar daripada kamu, tapi ketika kamu itu yakin dengan pertolongan Allah, karena skenario di muka bumi ini teman-teman bahkan ya kayak waktu teman-teman bersin itu berapa detik, berapa sekali, apa namanya, berapa kali 1 jam itu udah diatur sama Allah gitu loh, sedetail itu. Nah, apalagi untuk urusan-urusan besar. Makanya Allah bilang, wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Bisa jadi nih, teman-teman yang ngiranya sekarang itu baik, ya, perkara yang teman-teman hadapin sekarang itu baik, itu belum tentu baik bagi Allah kayak gitu. Apakah semudah itu Kak Sri? Ya nggak, emang nggak semudah itu Ferguso. Emang nggak semudah itu kita kayak yakin dan believe sama Allah. Oh iya ya, kalau saya nggak lulus di sini, ya mungkin itu yang terbaik menurut Allah. Saya yakin ya, 90% dari kita itu nggak bisa selegowo itu. Ya, cuman memang itu perlu latihan teman-teman. Perlu latihan untuk peka. Peka sama hikmahnya Allah. Ya, peka sama hikmahnya Allah. Biasa hatinya terus untuk peka sama hikmahnya Allah. Dan itu pun apa namanya menjadi salah satu katakanlah apa ya pengalaman saya itu. Maksudnya ketika saya mengamalkan ayat itu, saya yakin wa'asan takrahu syai'a wa khairul lakum itu pernah terjadi di momen kehidupan saya gitu loh. Ketika itu saya dalam posisi down, termasuklah itu berhubungan juga, mohon maaf, itu berhubungan sama kegiatan exchange
ya, pertukaran pelajar juga. Dari dulu tuh saya pengen banget ya ke luar negeri, bagaimanapun caranya. Kemudian saya mengikuti beberapa seleksi itu teman-teman. Beberapa seleksi tetap nggak lulus, tetap susah banget untuk lulusnya kayak gitu. Kemudian saya emang pernah di titik nggak percaya diri lagi gitu. Kayak ya bahasa Inggris aku standar-standar doang. Kemudian kemampuan akademik juga nggak bagus-bagus amat kayak gitu. Tapi ketika Ana murojaah surat itu, di sana tuh Ana menemukan keyakinan lagi gitu. Ketika Ana membaca artinya, itu Ana mencoba untuk menyelaraskan dengan diri Ana. Maksudnya seperti ini. Jangan-jangan kalau saya nggak lulus exchange sekarang, ya itu ketika itu pertukaran pelajar, bukan pertukaran pelajar, pertukaran pemuda Asia ke 3 negara. Singapura, Thailand, Malaysia. Jangan-jangan Allah nanti lagi mempersiapkan untuk yang terbaik bagi saya, kayak gitu. Itu sebenarnya tuh nggak secepat itu saya menyadari hal itu. Itu saya malah melatih diri saya untuk percaya dengan sugesti saya itu gitu loh. Ya, saya mencoba untuk percaya sama ayat Allah ini, saya coba tekunin, saya coba yakinin, jangan-jangan iya. Kalau saya nggak lulus di agenda ini, jangan-jangan nanti saya dapat berkah yang lebih baik daripada ini. Saya tunggu aja deh. Tuh. Dan alhamdulillah akhirnya di tahun 2019 itu mendapat kesempatan dari fakultas untuk ikut ke Taiwan, teman-teman. Nah, itu ya. Itu salah satunya. Kemudian yang ini berhubungan dengan lomba juga. Ketika itu di tahun 2018 awal itu saya ikut lomba festival juga di Bandung. Ketika itu saya baru masuk ke UKM TEKI. Ini kayaknya belum ada tahu ceritanya ya. Baru masuk ke UKM TEKI teman-teman. Dan ketika itu ya ingin ikut lomba, cuman dari UKM itu belum memfasilitasi dana teman-teman. Karena yang berangkat hanya saya sendiri. Nah akhirnya saya bilang ke ketua umum ketika itu, nggak apa-apa kak, nggak masalah. Saya berangkat sendiri aja. Berarti saya berangkat dengan uang pribadi saya gitu. Kemudian setelah melakukan perjalanan teman-teman, jadi saya tuh berangkat ke Bandung nggak naik kereta api ya, tapi naik bus. Niatnya ngirit emang, tapi jatuhnya juga sama sih sebenarnya. Nah, ketika itu saya berangkat H-1 sebelum kegiatan. Nyampe sana itu lagi kucil-kucilnya ya. Itu mampir di musola, cuma cuci muka doang, nggak mandi gitu. Nah, habis itu siap-siap pergi lomba. Ternyata saya dianterin sama angkotnya itu ke depan kampus 1, sedangkan lombanya di kampus 2. Bayangin tuh jalannya jauh banget teman-teman, serius. Nah, jadi saya menghabiskan waktu 3 jam untuk berjalan doang gitu. Emang cukup jauh. Nah, setelah itu saya di tempat lomba, saya mengikuti perlombaan. Ya, mungkin karena faktor nggak latihan maksimal juga, terus juga faktor saya terburu-buru ke sana. Alhasil saya nggak dapat juara di sana gitu loh. Itu cukup down. Kenapa? Karena saya berangkat ke sana sendirian. Itu pakai uang pribadi. Kemudian nggak ada yang nemenin gitu. Dan itu teman-teman, pengumuman lomba itu sore hari ya, sekitar jam 4 atau jam setengah 5. Nah, ketika selesai pengumuman, itu saya harus langsung pulang. Karena saya nggak punya keluarga di Bandung, dan nggak punya uang lagi yang cukup untuk nginap. Jadi saya balik ke Malang, itu transit di Pati kalau nggak salah di Jogja. Entah di mana itu. Transit 2 kali baru nyampe di Malang. Nah itu di perjalanan jujur saya nangis banget karena ngerasa useless banget perjuangan saya gitu loh. Harusnya kan kalau kayak cerita-cerita orang tuh dengan perjuangan yang segini setimpal banget nggak sih kalau saya juara gitu kan ya. Tapi enggak, alhasil saya nggak juara gitu. Nah di sana juga saya mempelajari ayat itu teman-teman. Ketika itu kebetulan saya merujuk ayat itu. Dan di sana saya mencoba untuk meyakini wa asa an takrahu syai'a wa khairul lakum. Mungkin untuk lomba pertama ini saya hanya untuk latihan saja, tidak masalah. Insya Allah nanti akan diganti sama Allah di kesempatan berikutnya. Dan Masya Allah ya, ketika itu UKM TEKI sedang membuka seleksi untuk lomba MTQ ya, MTQ mahasiswa tingkat provinsi regional di Jember. Nah itu saya mencoba untuk mendaftarkan diri kan, alhamdulillah lulus. Kemudian mengikuti karantina dan ketika sampai di perlombaan, Masya Allah saya mendapatkan final ketika itu. Nah itu saya benar-benar ingat lagi teman-teman kejadian ketika di Bandung. Dan Allah itu ngebalasnya nggak 1 hari 2 hari teman-teman, 5 bulan. Ya. Jadi kalau merasa pengen dapat hikmahnya cepat, sabar dulu aja gitu. Nggak secepat itu emang Allah kasih. Nah jadi poinnya apa? Kita harus bisa untuk peka dengan hikmah yang Allah berikan. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua,
la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu nggak bakal ngasih beban ke kita, itu malah melebihi kesanggupan kita. Dan itu bener banget teman-teman, itu poinnya bener banget. Ini berhubungan lagi dengan kehidupan saya ketika semester rahasia lah gitu ya, semester ketika di perkuliahan itu sama sekali nggak punya lagi dana untuk bayar SPP, bener-bener nggak ada, dan itu terancam saya nggak bisa KRS-an. Dan qadarullah malamnya itu saya bener-bener posisinya nangis karena nggak mungkin nelfon orang tua ke rumah, karena sejak semester 3 itu udah jarang gitu ya, jarang dapat asupan dari rumah. Jadi kalau teman-teman yang sampai sekarang masih dapat asupan dari rumah, terus masih ngeluh nih karena nggak cukup kebutuhan skincare-nya, ya belajar untuk bersyukur ya teman-teman ya. Oke. Nah ketika itu emang kalut banget teman-teman, karena satu hari lagi, satu lagi itu udah pembayaran SPP. Sedangkan kalau saya nggak bayar SPP itu posisinya saya bakal telat KRS-an, nggak bisa ikut semester itu. Dan qadarullah ya lagi chattingan, saya nggak ngerti ketika itu saya lagi chattingan dengan satu orang dosen. Kemudian dosen itu ngabarin, kamu IPK kamu kemarin berapa? Kemudian saya perlihatkan, saya screenshot KHS-nya. Kemudian dosennya bilang, besok bisa nggak mampir ke kampus sebentar? Ada yang ingin ibu obrolin. Nah, alhasil intinya semester itu saya dibantu oleh dosen Fakultas Psikologi untuk membayarin SPP saya, teman-teman. Nah, itu saya benar-benar di titik nadir banget. Maksudnya nggak mungkin lagi minta tolong ke rumah, karena kalau saya minta tolong ke rumah itu waktunya mepet dan nggak mungkin keluarga di rumah akan bisa menyediakan uang segitu banyaknya ya. Kan teman-teman tahu kan gimana SPP di UMM? Nah kayak gitu. Jadi itulah teman-teman ya. Kalau kita sebenarnya peka sama Allah ya, kita tuh peka dengan hikmahnya Allah. Sebenarnya ada hikmah yang Allah berikan. Cuman terkadang hati kita tuh tertutup oleh rasa ego kita sendiri. Kita cenderung akan merasa bahagia kalau ekspektasi kita itu berbanding lurus dengan hasilnya. Ya, realitanya itu sama dengan ekspektasi kita. Dan ketika ekspektasi itu nggak sama dengan realita kita, manusiawi banget emang cenderung ngeluh, cenderung kecewa, cenderung sedih. Nggak masalah ya. Itu emang perasaan manusia banget. Tapi kembali lagi, cepat dikenali perasaan itu, kemudian cepat carikan solusi, cepat berikan evaluasi. Itu teman-teman ya. Karena Al-Quran itu sudah lengkap banget, udah paket komplit dah untuk menjelaskan kepada kita tentang bagaimana untuk segera bangkit dari perasaan down. Ya, bukan berarti nggak boleh sedih teman-teman. Sedih itu manusiawi ya, nggak dilarang. Ya gitu. Oke, berarti ketika Mbak Sri yang masa awal-awal masuk UKM MTQ itu berarti ketika tahun 2016 kalau nggak 2017 ya Mbak ya? 2017, iya 2017. Iya, jadi memang tidak bisa kita pungkiri sebagai manusia itu memang kita merasakan seperti itu, sama seperti yang Mbak Sri alami gitu kan, yang Mbak Sri rasakan pastinya. Kayak kita berpikir juga bahwasanya misalnya aduh saya nggak bisa nih ngerjain tugas ini terlalu sulit seperti itu kan. Tapi pada akhirnya juga kita bisa selesai juga. Iya benar banget. Kita bisa juga akhirnya selesai walaupun hasilnya ya memang kadang tidak terlalu memuaskan seperti itu. Oke. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kita juga sudah melaksanakan kewajiban kita untuk mengumpul tugas gitu kan. Nah, untuk yang terakhir nih Mbak Sri, mungkin tadi memang untuk alternatif apa aja sih yang ada dari Al-Quran untuk sebagai pelipur lara seperti itu. Kita sebenarnya banyak sekali, walaupun misalnya kita tidak kita tidak membaca artinya secara keseluruhan, mungkin dengan kita membaca aja itu mungkin bisa meredakan rasa sedih kita pasti. Karena itu juga apalagi ngebaca ya. Iya bener banget. Pernah saya alami sendiri misalnya kayak lagi galau, lagi sedih banget kayak gitu kan. Tapi pas ketika kita membaca Al-Qur'an itu benar-benar rasanya tuh tenang sekali ya. Apalagi kalau kita mempelajari arti-artinya. Nah, kemudian mungkin di sini ada waktu sekitar 7 menit lagi untuk yang terakhir. Di sini ada hubungan rasa lara, sedih, atau susah hati itu tadi dengan keimanan seseorang. Nah, tadi kan mungkin sudah disinggung sedikit ya sama Mbak Sri pas ketika paling awal tadi. Kira-kira itu hubungannya apa sih Mbak? Rasa sedih itu tadi dengan keimanan seseorang seperti itu. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaannya cukup sensitif, Kak Nesa. Karena saya pun di fakultas itu ada pro kontra gitu. Ada yang bilang, ya nggak bisa dong kalau perasaan sedih itu disandingkan sama keimanan. Kan banyak kok orang beriman, contohnya ya kayak kisah Nabi Yakub tadi, kemudian Nabi Muhammad, Rasul kita, lalu ada Siti Maryam ketika itu kan. Nah, tapi kalau menurut saya sedikit banyaknya itu ada kaitannya gitu. Ada kaitannya Kak Nesa. Kenapa? Karena gini, saya mengutip dulu ya. Di sebuah forum ada seorang dokter psikolog ya dari Iran, saya lupa nama beliau. Dokter itu mengatakan bahwa depresi itu emang nggak ada hubungannya sama keimanan. Ibaratnya naik turun iman kita itu nggak ngefek sama perasaan sedih lara tadi gitu. Nah, kemudian dia mengambil contoh Nabi Muhammad, Yakub, Nabi Yakub alaihissalam, Siti Maryam gitu kan. Di mana mereka adalah sosok wali Allah kan, orang yang beriman banget, tapi tetap aja dong ada di posisi down gitu. Nah, kalau menurut saya kurang sepakat dengan statement itu karena gini, yang menciptakan kita itu Allah ya teman-teman ya. Jadi otomatis Allah tahu banget kebutuhan kadar kita. Entah itu kebutuhan oksigen ya, mulai dari hal-hal fisik dulu deh, kebutuhan oksigen, kadar biologis, makan, dan lain-lain, apalagi kebutuhan rohani gitu teman-teman. Dan kalau kita kaitkan dengan kasus Nabi Muhammad tadi, dengan Nabi Yakub, kemudian Siti Maryam, itu sebenarnya di sana diperlihatkan sisi basyariahnya, ya, sisi manusianya seorang wali Allah. Itu menggambarkan kepada kita bahwasannya perasaan duka, perasaan down yang benar-benar down itu, katakanlah mungkin ada di titik depresi mungkin teman-teman ya, itu wajar. Ya, itu bakal dialami oleh hampir semua orang. Tidak terkecuali wali Allah kayak gitu. Cuman yang menjadi pembedanya adalah mereka punya resiliensi teman-teman. Mereka punya fleksibilitas, mereka punya self defense, mereka punya ketahanan. Karena apa? Karena mereka punya iman teman-teman. Ya, bayangkan nih Siti Maryam yang nggak pernah disentuh oleh laki-laki manapun, kemudian tiba-tiba mengandung seorang bayi dan itu dihujat, dihina, bahkan diusir oleh warga kampungnya sendiri. Itu gimana tuh teman-teman dropnya? Depresi banget gak tuh? Iya nggak sih? Iya, mungkin Kalau kalau di bahasa sekarang itu mental breakdance ya, Mbak ya. break dance ya. Saya kurang mengikuti perkembangan zaman. Emang anak-anak old saya nih, Kak. Ya, mental break dance katakan saya. Kita pakai istilah saya, mental break dance. Nah, itu daunnya parah banget nggak sih? Akhirnya beliau meninggalkan negerinya, pergi ke tempat lain. Ketika itu ya, teman-teman, Maryam bersandar di sebuah pohon kurma. Itu benar-benar udah pasrah sama Allah. Ya, kalau nggak salah teman-teman bisa lihat di surah Maryam itu ada doa Nabi Maryam, doa Siti Maryam ketika udah di puncak apa namanya itu ya, puncak pasrah sama Allah gitu kan. Sehingga Allah turunkan perintah untuk menggoyangkan pohon itu sehingga kurma-kurma berjatuhan dan itulah yang beliau makan. Kemudian terjadilah proses kelahiran Nabi Isa. Nah, kita lihat teman-teman, kita bisa perhatikan baik-baik di situ dalam kondisi sedown itu pun siapa yang diingat oleh Siti Maryam? Allah kan. Iya. Benar. Ya, ibaratnya kayak kita berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala taatik ala dinik dan segala macam. Itu adalah bentuk totalitas kepasrahan kita sama Allah gitu loh. Meskipun kita di titik nadir kita sendiri, tapi ketika kita masih punya secuil rasa iman dalam hati kita, maka kita akan tetap bisa bertahan gitu teman-teman. Gitu ya teman-teman ya. Berbeda ketika nggak ada Allah di hati kita teman-teman. Ya, udah ngerasa nih, ini ujian kok berat banget ya. Kuliah belum, tugasnya belum selesai, organisasi nambah pula, ini uang SPP belum bayar, makan bulan depan gak ada lagi uang, puyeng, mumet. Akhirnya ambil tali gantung diri di kos kan, ya masuk Berita Radar Malang. Nah gitu, itu kan contoh kalau memang gak ada Allah di hatinya gitu. Sedangkan Siti Maryam teman-teman, saya rasa belum ada nih teman-temannya nonton ini itu bakal punya case yang mirip sama Siti Maryam. Ya, yang break dance itu. Kemudian kasus kayak Nabi Yakub yang kehilangan anak yang paling dicintainya.
Mungkin teman-teman di sini, nauzubillah, udah ada yang meninggal orang tuanya, mohon maaf, udah ada yang meninggal saudara terdekatnya, kayak gitu kan. Nah, teman-teman mungkin posisinya sama dengan Nabi Yakub. Nah, kalau memang posisi teman-teman sama dengan Nabi Yakub, alangkah baiknya kita juga mencontoh bagaimana sikap Nabi Yakub ketika dalam keadaan susah hatinya. Dia kembalikan semuanya kepada Allah. Nah, itu saya rasa memang ada hubungan Kak Nesa antara keimanan seseorang dengan uh, perasaan lipur tadi. Saya kemarin diskusi sama salah seorang teman ya, dia bilang bahkan filsuf ilmuwan Islam itu pun bilang kayak Al-Farabi katakanlah bahwasanya sebenarnya kesedihan itu berbanding lurus dengan ilmu pengetahuan kita, ya kadar pengetahuan kita. Jadi kalau pengetahuan kita masih sedikit, itu cenderung kita akan mumet, akan sempit dalam melihat sebuah masalah. Ibarat kayak di kotak kardus nih, teman-teman ditaruh dalam, itu akan puyeng kepalanya kan, nggak ada ruang, nggak ada ruang yang bebas. Berbeda nanti ketika teman-teman diletakkan di sebuah lapangan yang luas, meskipun tertutup, tapi itu space-nya besar. Nah, itulah ibarat perbandingan antara ilmu pengetahuan, apalagi ilmu agama, dengan perasaan down, sedih, dan mental illness tadi, gitu loh. Jadi Al-Farabi bilang bahwasanya kesedihan itu akan berbanding lurus dengan ilmu pengetahuan seseorang. Ketika ilmu pengetahuannya semakin meningkat, maka dia akan bisa untuk problem solving. Dia akan bisa mengidentifikasi perasaannya, dia akan bisa segera mencarikan solusi atas permasalahannya. Nggak dibawa berlarut-larut, teman-teman. Sebenarnya saya paham banget ya, teman-teman sekarang itu udah ada namanya Instagram tuh. Saya kayak generasi tua banget ya. Di zaman kita itu udah ada Instagram, TikTok kayak gitu kan. Sangat banyak berseliweran kayak ibarat-ibarat quotes-quotes. Nah, saya minta teman-teman yang udah bijak sebagai seorang mahasiswa itu dipelajarin setiap diksinya itu dengan baik-baik. Kira-kira ini sesuai nggak sih dengan konsep saya sebagai seorang muslim? Kira-kira ini sesuai nggak sih dengan konsep manusia yang ideal? Nah gitu ya. Jadi nggak semuanya dilahap teman-teman ya. Kalau kita ingin mendapat suatu petunjuk, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada pendapat ulama, kepada ilmu-ilmu kitab-kitab ilmu pengetahuan, di sana akan membuat kita lebih tercerahkan. Saya kemarin tuh pernah lihat di TikTok juga sih sebenarnya. Kalau kamu ngerasa sedang underthinking. Bener nggak sih bahasanya Kak Nesa? Lagi kayak down banget, break dance tadi, itu menulis lah. Nah, sebenarnya teman-teman, menulis ini juga termasuk alternatif. Sebentar, ini waktunya udah lebih Kak. Nggak apa ya? Nggak apa-apa Mbak Sri. Mungkin. Oke. Ya. Menulis itu termasuk salah satu bentuk healing ya teman-teman ya. Healing dari perasaan sedih kita. Jadi kalau teman-teman pengen nulis diary, nulis story apa sebenarnya nggak masalah. Itu bentuk healing kayak gitu. Cuman saya sarankan daripada nulis story lebih baik nulis diary ya di kertas. Itu salah satu bentuk penyembuhan diri. Karena B.J. Habibie itu asal usul lahirnya novel Habibie Ainun itu berangkat dari proses healing Pak Habibie teman-teman. Jadi ketika Bu Ainun meninggal itu emang Pak Habibie di posisi yang down banget, di bawah banget teman-teman. Ya, dan kemudian psikiaternya minta beliau untuk menulis lah Pak, gitu. Tuliskan apa yang engkau rasakan. Kemudian Pak Habibie mulai menulis, akhirnya menjadi sebuah karya. Nah itu yang saya bilang tadi bahwasannya hal negatif itu bisa menjadi berbuah positif kalau kita tepat dalam menyikapinya seperti itu. Nah menulis. Kemudian tadi saya ngomongin apa ya? Healing ketika healing ya, proses healing. Ya. Ya, nah itu ketika posisi kita dalam underthinking. Kemudian gimana kalau kita overthinking? Ya, kayak lagi bercabang-cabang, lagi banyak yang dipikirkan. Baca teman-teman, baca. Ya, kalau lagi malas baca Quran, ya bisa baca buku-buku yang sekiranya itu bisa membangkitkan motivasi. Karena itu sangat berpengaruh teman-teman. Sedikit banyaknya itu ngefek sama kondisi mental kita. Budayakan membaca. Kalau malas baca buku, baca di internet ya, lihat HP. Sekarang udah punya gadget kan, manfaatkan itu membaca. Dan ketika kita dalam posisi yang sedown-downnya, itu bisa dilakukan 2 tahap itu secara sekaligus, secara bergantian. Jadi sembari kalian menulis perasaan kalian juga bisa imbangi dengan banyak-banyak membaca. Karena banyak-banyak membaca itu teman-teman akan membuka pikiran kita, itu akan akan mengurangi perasaan tertekan dalam diri kita. Karena nggak cuma teman-teman, saya pun juga sering ngerasa down dengan kehidupan saya kayak gitu.
Tapi bagaimana kita menyikapi itu adalah poin penting. Kemudian yang terakhir adalah jangan lupa bilang makasih sama diri sendiri ya teman-teman ya. Jangan lupa bilang makasih sama diri sendiri karena kayak yang dibilang Kak Nesa tadi, meskipun ngeluh Mbak, ngeluh ngerjain tugas, ngeluh tugas numpuk, ngeluh amanah organisasi, tapi alhasil semuanya selesai juga gitu. Ya, alhasil semua selesai juga. Lalu poinnya apa? Poinnya adalah sebenarnya teman-teman tuh mampu gitu loh. Teman-teman tuh bisa. Teman-teman tuh bisa ngelakuin semuanya. Cuman hanya saja teman-teman hanya perlu mengurangi sedikit overthinkingnya. Maka tadi saya suruh membaca. Kenali potensi dirinya, kemudian kembangkan potensi dirinya. Jangan lupa berterima kasih sama diri sendiri karena teman-teman bertahan sampai sekarang ini itu adalah sebuah pencapaian luar biasa. Ya, hargai setiap proses yang terjadi dalam dirinya, jangan hanya fokus kepada hasil. Kita boleh menciptakan sebuah target, kita boleh membuat sebuah pencapaian, kita boleh bikin dream list di kamar kita, tapi jangan sampai lupa pada penghargaan setiap proses yang kita lakukan. Karena sebenarnya kita bertumbuh bukan di hasil teman-teman, tapi di proses yang kita lakukan. Kayak gitu ya. Ya, atau bisa intinya, kita sebut sebagai reward ya Mbak ya, reward kepada diri reward sendiri. Boleh, self reward. Tapi self rewardnya hati-hati ya Kak ya, karena sekarang banyak banget tuh yang self reward tapi jalan-jalan di mall, self reward tapi mukbang. Boleh sebenarnya nonton drama, boleh sebenarnya, cuma porsinya jangan berlebihan gitu. Iya, perlu dikontrol juga ya Mbak Sri ya untuk self reward sendiri ini, biar tidak pemborosan, baik pemborosan waktu maupun pemborosan jatuhnya uang. Boros nanti kan. Iya, itu mungkin memang harus dikontrol. Juga tadi make sense juga sih masalah keterkaitan antara rasa sedih dan juga tentang ilmu pengetahuan kita seperti itu. Benar-benar. Oke, mungkin masih ada lagi yang mau disampaikan Mbak? Kayaknya nggak ada. Nggak ada kah? Oke, mungkin kalau misalnya udah nggak ada, mungkin bisa kita tarik kesimpulan dari yang pertama. Nah, di sini adalah yang pertama itu penyebab munculnya rasa sedih itu adalah merupakan bagian dari stimulus dari luar. Jadi ketika kita merasakan rasa sedih itu adalah pasti ada penyebabnya. Apakah kita melakukan ataukah kita mengalami sebuah kegagalan ataupun rangsangan dari luar gitu, faktor eksternal seperti itu. Mungkin juga bisa faktor internal dari diri kita sendiri, misalnya kayak kita kurang bersyukur, akhirnya juga kita merasakan sedih kayak gitu kan. Itu adalah sedih yang dibuat diri kita sendiri sebenarnya, bisa dibilang seperti itu. Nah, kemudian di sini juga hukum meratapi kesedihan. Nah, hukum meratapi kesedihan dalam waktu yang berlarut-larut itu juga tidak baik, dan di sini juga sama aja kita zalim kepada diri sendiri, dan itu benar-benar nggak baik teman-teman. Nah, kemudian juga di sini alternatif dari Al-Quran dalam mengobati rasa sedih itu sendiri. Nah, yang sudah dibilang Basri tadi itu sebenarnya banyak sekali alternatif dari Al-Quran, tinggal kita saja sendiri yang berusaha untuk mencarinya. Kemudian bahkan di samping itu juga kita hanya membaca Al-Quran pun itu sudah merupakan salah satu alternatif untuk mengobati rasa sedih kita, teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada hubungan rasa sedih itu tadi dengan keimanan seseorang. Memang tidak dipungkiri ada pasti hubungan antara rasa sedih dan keimanan seseorang tuh pasti ada, walaupun entah itu sedikit banyaknya itu pasti ada, seperti yang udah dibilang Basri tadi. Nah, bagaimana kita juga pintar-pintar mengolah rasa sedih itu, teman-teman. Mungkin itu saja kesimpulan yang bisa ditarik pada podcast bulan Ramadan edisi kelima pada sore hari ini. Mungkin juga terima kasih kepada Mbak Sri, terima kasih banyak, jazakillah khair yang sudah bersedia, yang sudah menghadiri podcast bulan Ramadan kita secara online ini ya, yang dilaksanakan melalui Google Meet juga. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semangat menjalankan ibadah puasanya, jangan sampai istilahnya mokel ya, jangan sampai mokel, apalagi udah jam-jam begawat banget sekarang ini. Nah, mungkin terima kasih banyak Mbak Sri. Udah cukup insya Allah. Oke, ya terima kasih banyak Mbak Sri, and see you next time guys. Oke, mohon maaf ya kalau ada kesalahan dari ucapan saya tadi. Iya, mohon maaf juga saya selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam podcast edisi kelima kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.